Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas aplikasi yang sudah 2 bulan yang lalu saya bahas juga, yaitu Excel Group. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel YouTube ini, agar channel ini bisa mengedukasi Anda semua. Nah, kenapa saya tertarik kembali membahas Excel Group ini? Agar saya bisa memberikan edukasi tambahan kepada Anda semua. Nah, teman-teman, ada pertanyaan di kolom komentar video saya yang saya bahas tentang Excel Group juga. Dia mengatakan begini, Bang, kenapa tidak dilaporkan? Nah, tugas saya melapor itu sampai ke OJK dan SWI. Kenapa saya katakan tugas saya sampai ke situ? Karena bukan saya yang dirugikan. Dan informasi bisa didapatkan oleh SWI itu biasanya dari teman-teman YouTuber. Sudah ada teman-teman dari Instagram yang bertanya, ini dari RRR Rakib, termasuk pidana atau perdata ya? Ini bagaimana penyelesaiannya di OJK? Oke, ini pertanyaannya, ini termasuk masuk ke kategori pidana atau perdata? Terus penyelesaiannya seperti apa di OJK untuk kasus-kasus yang memang sudah berjalan dan mungkin sekarang yang lagi dalam tinjauan nih, Pak Tonggam? Ya, pertama-tama ini apakah pidana atau perdata, kita melihat konteks di dua-duanya sebenarnya. Dia bisa pidana kalau memang ada pihak yang dirugikan. Dia masuk ke tindak pidana, contohnya penipuan, penggelapan, 378, 372 KUHP. Jadi sepanjang kita melakukan kegiatan dan kita tertipu di sana dan ada kerugian kita bisa laporkan dengan dugaan tindak pidana. Termasuk juga saya teman-teman, ketika saya melaporkan bahwa ada kecurigaan indikasi investasi bodong. Dan benar teman-teman, biasanya SWI itu merilis dan laporan dari SWI itu sampai ke Bareskrim dan Kominfo. Itu sebabnya di video saya yang pertama, ketika saya membahas tentang Excel Group, Kominfo sudah memblokir akan situs atau domain pertama dari Excel Group tersebut. Dan ternyata Excel Group ini pintar teman-teman. Karena mungkin masih sedikit orang yang ditipu, akhirnya mereka juga membuat satu domain baru yang sama. Akhirnya aplikasi tersebut bisa dibuka. Nah, biasanya alasan-alasan dari para scammer ini adalah maintenance dan bla bla dan segalanya, teman-teman. Itu alasan klasik yang selalu diberikan oleh para scammer. Yang menjadi pemikiran saya adalah, saya sangat kecewa juga kenapa masih banyak orang-orang yang terjerumus pada aplikasi-aplikasi investasi bodong seperti ini. Dan kebanyakan di situ, teman-teman, saya lihat itu banyak wanita. Jadi masih banyak orang awam, tapi ada juga leadernya. Biasanya leader-leader Ponzi ini, mereka setelah scam di bisnis yang satu, ada lagi bisnis yang lain. Ada juga yang komentar begini, Bang, hidup ini adalah pilihan. Betul, tetapi bukan untuk menipu orang juga. Kita sudah tahu bahwa sistem money game Ponzi adalah sistem penipuan. Kenapa? Karena member get member. Uang saya yang nanti akan dibayarkan ke leader atau ke orang yang mengajak saya bergabung. Itu adalah skema dari piramida atau money game Ponzi. Nah, inilah yang sebenarnya teman-teman harus pahami. Di tahun 2022 sudah 109 triliun yang rugi. Nah, saya akan melihat nih, sepanjang perjalanan tahun ini, berapa yang rugi nantinya teman-teman. Pasti ada yang rugi, mudah-mudahan turun dari 109 triliun. Kalau turun berarti masyarakat sudah banyak semakin cerdas teman-teman. Walaupun masih ada yang ketipu, tapi setidaknya sudah berkurang dari volume atau dari rupiah dan persentasinya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membahas Excel Group karena kalau teman-teman melihat dari grup Telegram Excel Group tersebut, di situ grupnya sudah disunyikan. Kenapa? Karena informasi yang saya dapat bahwa Excel Group itu sudah diblokir oleh Kominfo. Jadi sudah kedua kali diblokir oleh Kominfo, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat, saya coba klik websitenya, ternyata benar bahwa halaman web tersebut ini tidak bisa dijangkau, teman-teman. Artinya memang sudah diblokir resmi oleh Kominfo. Kenapa Kominfo melakukan ini? Karena itu tadi yang saya katakan bahwa ketika mendapatkan laporan dari SWI dan juga Bareskrim, nah itulah yang akan dilakukan oleh Kominfo. Menjaga agar tidak banyak yang menjadi korban investasi bodong. Ini kan lagi dibasmi oleh pemerintah terkait dengan investasi bodong, apalagi dengan mungkin keadaan ekonomi saat ini, keadaan ekonomi dunia teman-teman, maka banyak scammer yang membuat aplikasi-aplikasi investasi bodong yang baru untuk menipu Anda semua. Nah, untuk itulah kita perlu kecerdasan. Kenapa? Karena rata-rata banyak yang ditipu itu dari Indonesia. Nah, apakah Indonesia orang-orang yang tidak cerdas? Tidak juga. Orang-orang Indonesia orang-orang yang cerdas, tetapi di sini ada hal-hal yang mungkin membuat orang itu pengen cepat jadi kaya, sehingga mereka sudah melupakan yang namanya logika. Tidak ada
bisnis yang seperti ini, apalagi ini bisnis trading yang harusnya mendapatkan izin resmi dari Bapepti atau Kementerian Perdagangan. Tidak gampang mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan terkait dengan trading seperti ini. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk selalu berpikir kritis di dalam setiap mengambil keputusan mengikuti suatu bisnis. Karena ketika kita tidak kritis di dalam memutuskan sesuatu, nah hal yang terburuk adalah kita akan dirugikan. AGT dulu teman-teman ada yang miliaran ya teman-teman yang rugi. Nah jangan sampai kita juga akan seperti itu. Nah ketika teman-teman melihat bahwa websitenya sudah tidak bisa dibuka, artinya ini sudah memang diblokir resmi oleh Kominfo. Dan kita akan melihat lagi nanti teman-teman apakah ada website terbaru lagi yang akan nanti digantikan karena website ini sudah diblokir oleh Kominfo. Nah, salah satu tanda-tanda atau jenis investasi bodong itu teman-teman adalah mengganti banyak website dan mengadakan event, itu tandanya sebentar lagi itu pasti bisnis tersebut akan scam teman-teman. Nah, untuk itu perlu adanya kita mawas diri atau waspada terhadap aplikasi-aplikasi semacam ini. Memang di video yang saya bahas tentang Excel banyak komentar yang beragam dan saya yakin itu komentar-komentar yang mengatakan bahwa hidup ini pilihan dan sebagainya itu pasti leader-leader Ponzi teman-teman. Itu saya bisa mengatakan seperti itu karena mereka itu sangat mendukung terhadap aplikasi-aplikasi Ponzi. Dan selalu saya katakan bahwa teman-teman yang rugi baiknya melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau tidak diproses leader-leadernya, artinya tidak ada efek jerah bagi leader-leader ini. Dan akan lebih banyak lagi nanti yang mereka jerumuskan kepada investasi-investasi bodong berikutnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Thank you.